Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Ayarahab bersama rekan saya Dini Rosmana Tanjung dan Anti Febriani Sapitri. Kami dari kelompok 7 kelas PIAUD 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai klasifikasi ilmu. Sebelumnya saya mau berterima kasih dengan Bapak Dr. Jakfar Masterat selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Dan langsung saja kita ke pembahasan materi. Klasifikasi ilmu. Para ilmuwan muslim banyak memberikan pendapat mengenai klasifikasi ilmu, mulai dari ilmuwan klasik seperti Al-Farabi dan ilmuwan kontemporer seperti Syekh Muhammad Naqid Al-Attas. Menurut kata negara, basis klasifikasi ilmu sangat dipengaruhi oleh ontologis objek-objek ilmu. Ilmuwan Islam mengakui bahwa objek ilmu terdiri dari objek spiritual dan objek material. Sedangkan sumber ilmu terdiri atas Tuhan, wahyu, dan alam. Karena itu, format klasifikasi ilmu, mereka mengikuti konsep mengenai objek dan sumber tersebut. Pengkajian terhadap ilmuwan wahyu atau Al-Quran dan hadis melalui metode bayani atau tafsir dan takwil akan memunculkan ilmu-ilmu religius. Sedangkan pengkajian mereka terhadap alam melalui metode tajribi dan metode burhani dan metode irfani akan memunculkan ilmu-ilmu intelektual. Keduanya bertujuan untuk mengukuhkan dan meyakinkan umat Islam terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif sains barat, sebagai dampak sains yang berarti pengetahuan ilmiah tentang dunia material. Maka sains terdiri atas sains alam dan sains sosial. Berbeda dari perspektif Islam bahwa al-ilm bermakna pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Klasifikasi ilmu dalam Islam dapat dilihat dalam sistem klasifikasi ilmu Al-Ghazali, Qutb al-Din al-Shirazi, Ibnu Khaldun, dan Syekh Muhammad Naqid Al-Attas. Dalam perspektif Al-Quran, Syarif menemukan 3 bentuk ilmu. Pertama, ilmu al-yakin. Kedua, ain al-yakin. Ketiga, hak al-yakin. Menurut Osman Al-Bakar, Al-Ghazali menyebutkan ada 4 sistem klasifikasi. Pertama, ilmu-ilmu teoritis atau nazaria teoritikal, dan ilmu praktis atau amalia teoritikal. Yang kedua, yang dihadirkan atau huduri atau presential, dan ilmu yang dicapai atau husuli atau attainet. Ketiga, ilmu-ilmu religius dan ilmu-ilmu intelektual atau ulum al-a'liyah. Keempat, ada ilmu fardu ain atau ilmu-ilmu fardu kifayah. Mengenai klasifikasi keempat terdiri atas 2 jenis, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Istilah fardu ain merujuk kepada kewajiban agama terhadap setiap individu. Artinya, setiap individu wajib
Setiap individu muslim wajib mencari, memahami, dan mengamalkan ilmu fardu ain. Sedangkan istilah fardu kifayah wajib terhadap merujuk kepada kewajiban agama terhadap komunitas muslim sebagai satu kesatuan meskipun tidak mengikat setiap satu anggota komunitas. Dengan kata lain, pada dasarnya setiap individu muslim dibebani kewajiban menuntut ilmu fardu kifayah. Tetapi manakala terdapat kelompok kecil dari umat Islam telah menguasai dan memahaminya, maka gugurlah kewajiban bagi muslim lainnya untuk menuntutnya. Dan manakala tidak ada yang menguasainya, maka seluruh agama Islam akan berdosa sebagai akibat tidak memenuhi kewajiban tersebut. Secara khusus, ilmu-ilmu religius atau ulum al-syariah dan ilmu-ilmu intelektual atau ulum al-qilah dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu-ilmu religius atau ulum al-syariah. A. Ilmu-ilmu tentang prinsip-prinsip dasar atau al-usul, ilmu tentang keesaan ilahi, kenabian, dan sahabat Nabi, eskatologi, sumber pengetahuan religius atau Al-Quran dan hadis. Ilmu tentang sumber pengetahuan religius atau Al-Quran dan hadis terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, ilmu-ilmu alat atau ilmu kebahasaan dan ilmu-ilmu pelengkap. Ulum Quran, ilmu hadis, ilmu jurisprudensi atau usul fikih, dan biografi nabi, sahabat, dan orang-orang terkenal. B. Ilmu tentang cabang-cabang atau furu, ilmu mengenai kewajiban manusia kepada Tuhan atau ibadah, kewajiban manusia kepada masyarakat atau muamalah dan jinayah, dan kewajiban manusia kepada jiwanya sendiri atau akhlak. Yang kedua, ilmu-ilmu intelektual atau ulum al-qilah. A. Metamal, aritmetikal, geometri, astronomi, dan astrologi dan musik. B. Logika. C. Fisika, kedokteran, meteorologi, mineralogi, dan kimia. D. Metafisika, otonologi, ilmu tentang Tuhan, substansi, sederhana atau jiwa dan malaikat, ilmu tentang dunia halus atau gaib, ilmu tentang kenabian dan kewalian, dan teologi. Menurut Khulhab al-Din al-Sarizi 1311, ilmu terdiri atas dua jenis, ilmu-ilmu filosofis atau ulum hilmi dan ilmu-ilmu non-filosofi atau ulum hikmi. Kedua jenis ilmu tersebut dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu-ilmu filosofi atau ulum al-hikmi yang terdiri atas ilmu-ilmu filosofis teoritis dan ilmu-ilmu filosofis dan praktis. A. Ilmu-ilmu filosofis teoritis yang terdiri dari metafisika atau ilmu ilahi, filsafat pertama, kenabian, imamah, dan eskatologi. Matematika atau cabang-cabang mayor, geometri, aritmetika, astronomi, dan musik, serta cabang-cabang minor, optikal, aljabar, ilmu tentang berat, ilmu tentang ukur tanah, ilmu tentang hitung, teknik mesin, ilmu tentang neraca, timbangan, ilmu tentang tabel, astronomi, dan irigasi. Filsafat alam cabang mayor, meteorologi, mineralogi, botani,
dan psikologi, serta cabang-cabang minor kedokteran, astrologi, yudisial, pertanian, fisionomi, sihir, dan kimia, dan logik. B. Ilmu-ilmu filosofis praktis yang terdiri atas etika, ekonomi, dan politik. 2. Ilmu-ilmu non-filosofis yang terdiri atas ilmu kewahyuan dan ilmu-ilmu intelektual atau ilmu-ilmu pokok dan ilmu-ilmu cabang secara khusus dapat dirincikan sebagai berikut. A. Ilmu-ilmu pokok yang terdiri atas tentang esensi Tuhan, ilmu tentang sifatnya, perbuatannya, dan ilmu tentang kenabian dan kewahyuan. B. Ilmu-ilmu cabang yang terdiri atas ilmu tujuan atau ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu prinsip-prinsip, jurisprudensi atau usul fikih, dan jurisprudensi atau fikih, dan ilmu kesusastraan atau lafal, idiomatik, komposisi, kata, etimologi, semantik, kritik, sastra, ilmu persajakan, menulis, huruf kaligrafi, wacana. Ibnu Khaldun, wafat 1406. Ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama, Al-Ulum Al-Naqliyah Al-Wadliyah, meliputi tafsir Al-Quran dan hadis, fikih dan usul fikih, ilmu kalam, tafsir ayat-ayat, tasawuf, dan tabir mimpi. Yang kedua yaitu Al-Ulum Al-Hikmiyah Al-Falsafiyah, yang terdiri atas dua jenis, yaitu ilmu teoritis dan ilmu praktis. Ilmu-ilmu teoritis adalah ilmu logika, zadal, teoritik, puitik, sofistik, fisika, botani, zoologi, kedokteran, ilmu pertanian, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada ilmu praktis adalah etika, politik, dan sosiologi. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 1350, ilmu terbagi menjadi 3 derajat. Yang pertama, ilmu zaliyun, yaitu ilmu yang tampak mata, bisa didengar dan disebar secara benar, serta benar berdasarkan eksperimen. Ilmu ini terdiri atas 3 tipe. Ilmu yang bisa diterima oleh penglihatan mata, disandarkan kepada pendengar atau ilmu penyebaran, dan ilmu yang disandarkan kepada akal atau ilmu eksperimen. Yang kedua ada ilmu kafiyun, yaitu ilmu yang tumbuh di dalam rahasia-rahasia yang suci, yaitu roh manusia, dari badan yang suci sebagai akibat dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pelaksanaan syariat. Karena disirami air, latihan yang murni, penyucian jiwa syariat, tampak dalam nafas-nafas yang benar atau nafas zikir dan makrifah, serta kebebasan dan kotoran duniawi. Dimiliki orang-orang yang mempunyai hasrat yang tinggi, yaitu para rasul dan ulama, yang muncul pada saat-saat senggang atau sewaktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini menampakkan hal-hal gaib, meniadakan yang ada atau selain Allah. Ilmu ini disebut mukrifat. Yang ketiga ada ilmu laduniyun, yaitu ilmu yang diisyaratkan kepada ilmu yang diperoleh seorang hamba tanpa menggunakan sarana, tetapi berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperkenalkan Allah kepada hambanya. Ilmu laduni merupakan buah dari ibadah. Menurut Syekh Muhammad Naqwid Al-Atas, ilmu dibagikan menjadi 2 jenis. Yang pertama, ilmu pemberian Allah dan ilmu capaian. Ilmu jenis pertama disebut ilmu agama-agama, dan ilmu jenis kedua ilmu-ilmu rasional, intelektual.
Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.